Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back teman-teman di segmen analisa kripto. Di video kali ini kita akan bahas permintaan dari Wibu Abadi. Wih, ini minta dibahas untuk koin Clay katanya. Jadi kalau kita lihat dari Clay sendiri atau Clayton ya, ini sebuah project Bitcoin, project blockchain gitu teman-teman. Hari ini harganya ada di kisaran 2.300, marketnya sedikit stabil ya teman-teman. Kalau kita perhatikan dari projectnya, ini adalah project yang diluncurkan di tahun 2019. Adalah platform public Bitcoin, public blockchain yang menyediakan pengalaman pengguna lingkungan pengembang yang dapat diakses untuk menyampaikan nilai teknologi blockchain. Platform ini menggabungkan fitur terbaik dari blockchain public, data dan juga kontrol terdesentralisasi serta tata kelola distribusi. Kalau kita cek langsung sih sebenarnya di websitenya sendiri ini kita bisa dapat a sustainable variable blockchain built for all. Jadi blockchain ini dibangun untuk banyak kepentingan, entah itu individual ataupun perusahaan. Transaksi per detiknya itu sekitar 22 transaksi ya teman-teman. Ini market cap-nya sekarang udah sekitar 493 juta dolar. Cukup banyak. Ada konsensus 37 yang bergabung sama proyek ini. Kalau kita langsung masuk, ini ada berita ya, teman-teman. Ini berita soal roadmap-nya sih, teman. Roadmap daripada Project Clay. Kalau kita lihat, mereka juga udah tahu ada beberapa masalah yang mereka sebut sebagai trifecta, mass adoption trifecta, teman-teman. Yang pertama adalah sustainability, kemudian collectivities atau communities, dan juga variabilities. Mereka berusaha untuk menggabungkan ketiga ini menjadi sebuah kekuatan yang mereka akan bangun, teman-teman. Kalau kita lihat di sini mereka punya Clayton Vision Map atau roadmap-nya ya, teman-teman. Yang pertama itu untuk sustainability itu ada deflationary model, artinya adalah koin ini bakalan deflasi harganya. Jadi secara supply mungkin yang beredar akan dikurangi, entah itu dalam metode burn dan lain sebagainya. Itu yang akan mereka kerjakan. Kemudian juga ada ecosystem treasury. Ini tentunya buat orang-orang yang bergabung dalam ekosistemnya akan memperoleh reward ya, entah itu dalam bentuk staking dan lain sebagainya. Kemudian permission participation. Ini tentunya adalah produk ataupun struktur yang akan mereka jaga ke depannya supaya ekosistem dari project ini bakalan tetap sustain. Seperti katanya sustainable, artinya keberlanjutan atau kebertahanan. Ya itulah teman-teman. Jadi stabil, mereka juga akan tetap monitor untuk transaksinya sendiri supaya di jaringan blockchainnya mereka itu tetap running ya. Kalau kita lihat sih ini transaksi 5 menit lalu masih cukup banyak ya, masih cukup banyak orang yang menggunakan project ini. Kemudian efisiensi, tentunya efisiensi dalam hal bidang cost atau biaya yang terjadi pada transaksi yang dilakukan. Kemudian itu tadi yang untuk sustainable-nya. Kemudian mereka juga variable. Variable ini lebih kepada token tata kelola. Tentunya fungsinya itu ada beberapa, seperti ya untuk memastikan jaringan blockchain-nya itu berjalan, tentunya membutuhkan yang namanya token sebagai bahan bakarnya. Dan ya inilah token Clay atau koin Clay ini yang menjadi bahan bakar daripada project ini, teman-teman. Kemudian mereka juga apa ya nih, bisa dipakai untuk community engagement. Aku nggak ngerti maksudnya community engagement, apakah itu dalam bentuk reward kah untuk para para apa komunitas, atau ini bisa dipakai untuk mengambil voting. Nah, itu juga belum terlalu dijelaskan sih di sini, teman-teman. Kemudian visi yang ketiga tentunya adalah kolektif. Ini berhubungan sama community mereka ya, dan juga support yang diberikan oleh komunitas. Jadi itu overall tiga yang sangat penting teman-teman soal roadmap yang akan mereka kerjakan. Dan kalau kita lihat dari Twitter sendiri, mereka ada kerjasama dengan LG. Ini perusahaan LG Labs ya. Jadi mereka bikin project namanya Another World, power by Clayton. Dan dia join sama Monsolch LG Lab. Nah itulah teman-teman. Mereka juga aktif melakukan gathering, melakukan workshop gitu di berbagai tempat, tentunya untuk meningkatkan ekosistem dan juga biar orang-orang tahu kalau project ini memang ada, teman-teman. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, mereka juga rajin ngasih yang namanya
bonus giveaway teman-teman. Giveaway mereka kasih dalam bentuk clay. Ini ada sekian dolar ya dalam bentuk clay kalau kita melakukan trading dan juga mendapatkan trading volume di Bit. Ini exchange ya teman-teman. Bit Crypto Exchange. Itu ada reward. Ya, ini project mereka. Ya itu sih. Sekarang kita akan langsung lihat dulu untuk pasarnya. Dia bisa diperdagangkan di mana aja sih? Kalau kita perhatikan sih di sini dia bisa diperdagangkan di Binance, di KuCoin, kemudian Bittrex, OKX, Huobi Global, Bybit, dan lain-lain. Masih sangat-sangat banyak teman-teman. Oke. Jadi udah listing di exchange besar tentunya ya gimana nih? Nah, kalau kita lihat dari pergerakan harga harga dari Clay ini turun teman-teman sejak awal dia listing di bear market 2022. Memang kondisinya memang bear market jadi cukup wajar ya. Mereka cuma punya supply sekitar 3 miliar koin. Kalau kita lihat dari pergerakan harga saat ini harga Clay itu sudah berada dalam level support bahkan udah nyentuh kemarin ya di 0,13 teman-teman dan sekarang ongoing untuk kembali menguat. Semoga sih ini merupakan sinyal bullish, sinyal penguatan ya. Cuman kalau secara pergerakan jangka waktu pendek buat Clay ini dia bergerak atau masih bergerak di dalam sebuah channel penurunan. Kita sih pengennya ini bisa melihat sebuah kenaikan ya teman-teman. Ekspektasinya ya pengennya ada kenaikan. Cuma kalau untuk sekarang dia lagi coba buat menguat teman-teman. Targetnya sih buat level resistance itu ada di kisaran 0,17 0,17. Di sini ada resistance yang cukup penting untuk diwaspadai teman-teman. Jadi let's say kalau trennya bagus dia bisa menembus level ini maka ini bisa menjadi sinyal yang positif buat Clay. Bisa jadi arah berikutnya adalah ke 0,3 ke apa namanya major resistance yang terbentuk dari Clay. Jadi overall pergerakannya masih cenderung sideways, tektokan aja di sini, belum ada tanda-tanda yang gimana-gimana. Teman-teman setelah penurunan yang terjadi cukup dalam, ya semoga pergerakan harganya kedepannya bisa menguat. Tapi untuk jangka pendek saya rasa masih butuh banyak pembuktian lagi nih untuk market. Ready nggak marketnya untuk kembali growth, kembali menguat buat kedepannya. Kalau kita perhatikan dari pergerakan Bitcoin juga kurang lebih sama. Bitcoin ini menghadapi problem yaitu di level resistance kisaran 27 dolar ya. 27.000 dolar dan posisi BTC dominance-nya udah mulai turun. Ini sebenarnya sinyal positif sih buat altcoin. Semoga aja BTC dominance-nya bisa turun sehingga altcoin semuanya pada ke-trigger buat kembali menguat. Jadi gitu aja buat penjelasan dari Clay. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman dan kalau ada pertanyaan lain teman-teman boleh tulis langsung di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk join di komunitas kami di Telegram ya. Kita punya komunitas diskusi di mana di sini banyak teman-teman yang suka bertanya ataupun berbagi informasi atau apapun ya silahkan aja feel free untuk join. Jangan minta sinyal di sini, kita nggak ada sinyal, kita nggak ada grup VIP, kita juga nggak ada titip dana, nggak ada teman-teman. Semuanya murni buat diskusi, buat komunitas kripto yang memang antusias ya. Kita juga punya portal informasi di sini, teman-teman bisa untuk subscribe ya di update news Bitcoin. Teman-teman bisa cek linknya di kolom deskripsi karena di sini kita banyak sekali berbagi informasi-informasi terupdate dunia kripto. Itu aja teman-teman, semoga bisa bermanfaat dan akhir kata saya Andre, makasih.